Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Lawrence Suderan dengan NIM 25869050981. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 7 Merauke kelas 7 fase D dengan materi Aku Citra Allah yang Unik. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Pada hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang Aku Citra Allah yang Unik. Baik, sesuai dengan materi yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini tentang Aku Citra Allah yang Unik, Pak Guru mau minta kalian sebentar menyampaikan ciri-ciri atau keunikan-keunikan yang ada pada diri kalian, dan juga menyampaikan bagaimana kalian memiliki sifat dan kemampuan yang ada pada diri kalian masing-masing. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Pak Guru mau memeriksa kehadiran kalian. Kristianto Anggas Samkakai, Bencia Riana Herga Mause, Heribertus Pavel Mike, Juan Francesco Elmas, Yoleta Mause. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Semua hadir ya. Sebelum kita memulai, Guru minta kita berdoa terlebih dahulu. Guru minta anak-anak sekalian untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas rahmat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita just breathing dulu ya. Ini dulu supaya kita semangat. Tepuk semangat. Oke, silakan dulu. Baik. Kita akan masuk pada materi pembelajaran, yaitu tentang Aku Citra Allah yang Unik. Kalian menuliskan keunikan-keunikan yang ada
dari temanmu. Ciri fisik teman. Yang putra melihat ciri fisik teman yang putri, yang putri coba melihat ciri fisik teman yang putra. Baru minta kesediaan dari Beto dan Renciana. Maju ke depan. Beto dan Renciana maju. Coba diperhatikan temannya. Coba si Beto melihat Renciana, coba sebutkan Renciana punya ciri-ciri fisik coba. Rambutnya keriting, hidungnya mancung, kulitnya hitam manis agak tinggi. Ulang coba lebih keras. Rambutnya keriting, hidungnya mancung, kulitnya hitam manis agak tinggi. Orangnya agak tinggi. Yang berikut, Renciana coba sebutkan ciri-ciri fisik dari Beto. Rambutnya lurus, hidungnya mancung, kulitnya putih. Tepuk tangan dulu untuk orang berdua. Silakan dulu. Perbedaan dan keunikan sering ditanggapi oleh manusia secara berbeda satu sama lain. Ada sebagian orang merasa iri hati mengapa dirinya tidak seperti orang lain. Ada yang menjadi minder. Ada yang merasa Tuhan tidak adil kepada dirinya. Karena tidak mampu menerima diri, ada juga yang berusaha menutupi. Kita tidak perlu selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Setelah menerima diri, kita berusaha mengembangkan diri sesuai dengan keunikan kita. Jadi, di sini kita diminta supaya kita tidak boleh membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Si A ini dia lebih cantik, saya jelek. Oh dia ini kulitnya putih, saya kulitnya hitam. Karena dengan selalu membanding-bandingkan, kita tidak pernah akan merasa puas. Kita harus berusaha mengembangkan diri kita sesuai dengan keunikan kita. Jadi kita harus berusaha mengembangkan kita punya diri ini sesuai dengan keunikan kita. Jadi kita punya keunikan, kemampuan itu jangan dipendam. Ini kita harus berusaha untuk mengembangkannya. Misalnya yang kita melukis, harus selalu belajar melukis. Yang kita menari selalu belajar. Yang memiliki keunikan dia pintar bermain bola kaki, harus selalu berlatih bermain bola kaki. Pak Guru akan bagi kalian dalam kelompok. Pak Guru akan minta kalian menjawab beberapa pertanyaan studi kasus yang akan kalian pelajari, kalian dalami, yaitu tentang kehidupan seorang anak yang bernama Raffi. Raffi memiliki bentuk tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan teman-temannya. Saat bermain bola, ia sering tidak dipilih karena dianggap lemah. Raffi menjadi minder. Suatu hari ada guru olahraga melihat Raffi sangat cepat sekali berlari. Mulai saat itu, Pak gurunya, teman-temannya selalu memberi dia kesempatan untuk menjadi pelari dalam lomba. Baik, pertanyaannya itu. Nomor 1, apa keunikan Raffi yang awalnya tidak disadari teman-temannya? Nomor 2, bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan teman-temannya? Nomor 3, apa pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman ini? Kerjakan masing-masing kelompok. Jawabannya mana? Baik, aku minta
Raffi, gimana kelompok 2? Jawaban kelompok 1 gimana? Betul. Atau kelompok 2 punya jawaban lain? Oh, punya, luar biasa. Apa jawabannya? Tidak menganggap remeh terhadap Raffi yang memiliki postur pendek. Gimana ulang? Tidak menganggap remeh terhadap Raffi yang memiliki postur pendek. Tidak menganggap remeh terhadap Raffi yang memiliki postur tubuh pendek. Nomor 3, Pak Guru baca soalnya. Kelompok 1 dan kelompok 2 wajib menjawab soalnya. Pak Guru minta kelompok 2 dulu jawab. Pertanyaannya Pak Guru baca ya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman ini? Kita harus memberi kesempatan pada orang lain untuk berkembang. Kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkembang. Itu pelajaran yang bisa diambil oleh kelompok 3 dari kasus ini tentang si Raffi ini. Tidak boleh membatasi orang lain untuk berkembang. Luar biasa. Baik, kelompok 1 belum menjawab. Aku minta kelompok 1 coba menjawab pertanyaan, apa pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman ini? Tidak boleh menganggap remeh orang Tidak boleh menganggap remeh orang lain. lain. Ingat, tidak boleh kita menganggap remeh teman lain ya. Tidak boleh bilang teman itu, kau tidak bisa ini, kau orangnya lemah, kau tidak mampu, otakku tidak mampu. Tidak boleh ya. Tidak boleh menganggap remeh teman ya. Ada ini kalau di sekolah ini baca setengah mati, pasti di gereja ini dia nanti kalau bertugas di gereja baca kitab suci pasti tidak bisa ini. Tidak boleh menganggap remeh orang lain. Kita harus bangga dengan kita punya kemampuan masing-masing, bersyukur atas kemampuan kita masing-masing yang Tuhan sudah berikan. Lalu tugas kalian adalah mengembangkan kemampuan itu. Misalnya pintar menyanyi, kembangkan, latih menyanyi. Pintar melukis, melatih melukis. Pintar, dia pandai bermain bola, selalu berlatih bermain bola. Misalnya kalau di gereja biasanya selalu rajin bertugas menjadi petugas gereja, misalnya misdinar, misalnya baca kitab suci di gereja. Dan itu harus selalu dikembangkan. Perbuatan-perbuatan baik, tindakan-tindakan baik, sifat-sifat baik. Lalu harap itu dikembangkan terus ya. Bisa ya? Baik, terima kasih karena kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari studi kasus yang sudah kita dalami bersama. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kita akan sama-sama membaca kitab suci dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama bergantian. Dua ayat ya. Ayat 26 kelompok 1, ayat 27 kelompok 2. Bisa ya? Baik, kita perhatikan bacaan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jelaskan makna manusia diciptakan sebagai citra Allah. Nomor 2, kalau semua manusia citra Allah, bagaimana sikap kita terhadap mereka? Nomor 3, bagaimana sikap yang harus
diperjuangkan dalam menghadapi kenyataan bahwa manusia itu unik. Keempat, bagaimana pendapatmu bila ada yang mengatakan laki-laki itu lebih hebat daripada perempuan? Kamu punya pendapat apa kalau ada yang bilang laki-laki itu lebih hebat daripada perempuan? Oke ya, udah kelompok 1 selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Udah, baik. Kita jawab ya. Kelompok 1, jawab. Jelaskan makna manusia diciptakan sebagai citra Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa oleh Allah dan segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Menurut kelompok 1 apa? Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kelompok 2 jawabannya apa? Manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Sama ya jawabannya. Nomor 2, kalau semua manusia sebagai citra Allah, bagaimana sikap kita terhadap mereka? Nomor 2 jawab dulu. Kalau manusia sebagai citra Allah, bagaimana sikap kita terhadap mereka? Menghargai dan menghormati. Bagus, mantap. Kelompok 1, menghormati orang lain. Betul. Menghargai, menghormati, mengasihi. Kita lanjut, nomor 3. Bagaimana sikap yang harus kita kembangkan dalam menghadapi kenyataan bahwa manusia itu unik? Jadi sikap kita itu bagaimana? Setelah kita mengetahui bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang unik, bagaimana sikap kalian? Kelompok 1, bersyukur dan terus berlatih. Mantap. Terima kasih, jawaban yang luar biasa. Kelompok 2, bagaimana sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi kenyataan bahwa manusia itu unik? Nomor 3, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Luar biasa, jawaban-jawabannya luar biasa. Pertanyaan yang terakhir, nomor 4. Bagaimana pendapatmu bila ada yang mengatakan bahwa laki-laki itu lebih hebat daripada perempuan? Yang perempuan. Kelompok 2. Lebih kuat. Tidak setuju karena laki-laki dan perempuan itu sederajat. Tidak setuju karena laki-laki dan perempuan itu sederajat. Luar biasa jawabannya. Kelompok 1, ayo jawab. Tidak setuju karena sama ciptaan Allah. Tidak setuju karena laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Allah yang sama. Luar biasa. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Baik, Pak Guru akan menegaskan kembali dari jawaban-jawaban dan juga pembelajaran kita lewat soal-soal yang sudah diberikan. Pak Guru akan menegaskan.
ingat ya. Segambar dan serupa dengan Allah itu bukan dalam arti fisik, bukan fisik kita sama dengan Tuhan, tidak ya. Sebab Allah itu adalah roh. Allah itu adalah apa? Roh. Manusia segambar dan serupa dengan Allah, terutama dalam pikiran dan kehendak. Pikiran dan kehendak Allah itu kasih yang tertuju demi keselamatan dan kebahagiaan manusia dan seluruh ciptaannya. Manusia dipanggil untuk mampu memancarkan pribadi Allah yang penuh kasih kepada manusia dan segenap ciptaannya. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Dalam kitab suci, dengar, dalam kitab suci, istilah segambar dan serupa dengan Allah itu tidak ditujukan kepada semua ciptaan Allah, hanya manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Jadi makhluk ciptaan Tuhan, segala ciptaan Tuhan di dunia ini yang segambar dan serupa dengan Allah hanya apa? Hanya manusia. Manusia itu siapa? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah citra Allah. Nah, mereka dikasihi oleh Allah, berharga di mata Allah. Allah mempunyai rencana pada masing-masing diri kita yang tidak kita ketahui. Manusia tidak saja diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi ia juga diberkati oleh Allah. Dengan demikian, manusia bukanlah sesuatu, melainkan seseorang. Ia pribadi yang sangat berharga di mata Allah, berkat akal budi dan kebebasan yang dianugerahkan Allah kepada dirinya. Manusia bisa berelasi dengan Allah secara istimewa. Ia menjadi partner Allah. Sebagai partner Allah, manusia diberi tugas untuk bertambah banyak dan menguasai ciptaan lainnya. Sepantasnya kita bersyukur telah diciptakan sebagai citra Allah yang unik. Dan rasa syukur itu bisa diungkapkan dengan berbagai cara. Misalnya memelihara tubuh kita sebaik-baiknya. Kalian sudah memahami dan mengerti dengan baik pembelajaran kita, materi kita pada hari ini, yaitu Aku Citra Allah yang Unik. Pak Guru sangat berharap apa yang kita pelajari pada hari ini lewat pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab sama-sama, lewat tugas-tugas kelompok yang sudah dikerjakan bersama tadi, bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutupi pembelajaran kita pada hari ini, baru ingatkan kembali ya, sampai di rumah bisa dipelajari kembali materi tentang Aku Citra Allah yang Unik. Lalu tolong Pak Guru minta ada bacaan kitab sucinya, bacaan kitab suci supaya di rumah bisa dibaca kembali, supaya lebih didalami dan lebih dikuasai lagi bacaan kitab sucinya. Lalu tindakan-tindakan kita setelah kita mengetahui bahwa kita adalah ciptaan Allah yang unik, harus pantas untuk bersyukur, maka setelah itu kita harus bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita pulang mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita memohon rahmat dan berkat Tuhan. Kita berdoa ya. Kita berdoa. Kita berdiri semuanya. Kita siap. Baik anak-anak sekalian.
Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan dan memohon rahmat Tuhan karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Luhur dan Maha Kudus, syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu. Kami bersyukur Bapa di hari ini kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami materi tentang aku citra Allah yang unik. Kami bersyukur ya Bapa karena melalui materi ini kami semakin dikuatkan, kami semakin diberi pengetahuan yang lebih tentang bagaimana bersyukur dan berterima kasih atas rahmat-Mu, terutama atas berkat-Mu ke dalam kehidupan kami. Berkati mereka sehingga mereka mampu mengembangkan segala kemampuan yang mereka miliki. Ya Bapa di dalam surga, kami juga memohon rahmat-Mu. Berkati anak-anak kami ini Tuhan, agar mereka senantiasa ditumbuhkan dengan rasa syukur. Dan ya Bapa, kami akan kembali. Berkatilah kami untuk segala kegiatan kami selanjutnya. Kiranya ya Bapa, inilah doa-doa, rahmat dan permohonan yang kami harapkan daripada-Mu lewat perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.